Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di kelas riset operasi. Pada hari ini pembahasan kita terkait dengan manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini adalah bagian terakhir dari model jaringan. Setelah yang pertama kita mempelajari terkait dengan pohon perentang minimum. Kemudian bagian kedua kita mempelajari yang namanya menentukan lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Dan bagian terakhir ini kita akan membahas terkait dengan manajemen proyek. Oke, untuk outline yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep manajemen proyek. Yang kedua, interpretasi proyek dalam model jaringan. Tentu saja karena konsep dasar yang kita gunakan kemarin adalah terkait dengan teori graf, maka kita akan menginterpretasikan terkait dengan manajemen proyek ke dalam graf. Dan kemudian seperti biasa, masalah dalam riset operasi selalu akan membahas terkait dengan optimasi. Sehingga bagian terakhir yang kita akan bahas terkait dengan bagaimana menentukan optimasi suatu proyek. Oke, kita langsung mulai saja pada pembahasan yang pertama terkait dengan manajemen proyek. Tentu saja teman-teman sudah familiar dengan kata proyek. Tadi di slide awal saya tampilkan untuk memberikan gambaran suatu proyek yang paling umum biasanya dikenal atau yang kita ketahui dapat dengan mudah, yaitu bagaimana proyek suatu gedung. Oke, jadi mulai dari menyusun fondasi sampai dengan gedung itu selesai, bagaimana pengaturannya, artinya pekerjaan-pekerjaan yang mana yang mesti didahulukan atau pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dilaksanakan belakangan. Oke, untuk konsep proyek sendiri, proyek adalah serangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan dengan urutan tertentu dalam pengerjaannya. Jadi tiap pekerjaan dalam suatu proyek tentu saja akan membutuhkan sumber daya seperti biaya, tenaga, waktu yang berbeda-beda. Jadi di sini beberapa aspek terkait dengan proyek. Jadi dalam suatu proyek akan terdiri dari beberapa jenis pekerjaan yang masing-masing pekerjaan tersebut memerlukan sumber daya, baik itu biaya, baik itu tenaga kerjanya maupun waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana seseorang mampu mengorganisasi proyek ini sehingga nanti diharapkan menghasilkan suatu yang optimal. Ya, kemudian tentu saja kita dalam suatu proyek kita mengenal ataupun mengetahui beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara berurutan atau seri, dan juga ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel. Misalkan pekerjaan proyek dalam membangun suatu gedung, tentu saja membangun fondasi itu tidak bisa berbarengan dengan membangun dinding atau tembok dari suatu gedung itu. Jadi mesti membangun dinding, tentu saja fondasi itu mesti sudah ada terlebih dahulu, sehingga pekerjaan membangun fondasi dan pekerjaan membangun dinding itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara berurutan. Sementara kegiatan misalkan memasang pintu dan memasang jendela, tentu saja dua pekerjaan ini tidak mesti dilakukan secara berurutan. Pekerjaan ini bisa dilakukan secara bersamaan atau disebut sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel. Jadi model-model demikian yang ada dalam suatu proyek. Dan kemudian terkait dengan konsep manajemen proyek, di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bagaimana organisasi suatu pekerjaan, karena dalam proyek ada beberapa pekerjaan yang masih perlu sangat diperhatikan terkait dengan urutan sehingga sumber daya yang digunakan benar-benar bisa menghasilkan suatu yang optimum. Dan yang kedua, menentukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kritis, yaitu jika pekerjaan tersebut ditunda maka akan menyebabkan terlambatnya sebuah proyek yang proyek itu bisa terselesaikan. Jadi di sini kuncinya adalah bagaimana seorang yang
handal dalam memanajemen suatu proyek, orang tersebut tentunya pasti mengetahui pekerjaan-pekerjaan mana yang dalam hal ini sifatnya kritis. Oke, jadi itu gambaran terkait dengan manajemen proyek. Selanjutnya, bagian kedua, bagaimana menginterpretasi proyek dalam model jaringan. Oke, jadi kita akan menerjemahkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam proyek itu diterjemahkan ke dalam bentuk graf. Ya, proyek dapat dinyatakan dalam suatu graf berarah. Oke, yang mana graf seperti biasa terdiri dari titik dan sisi. Jadi titik dalam graf tersebut menyatakan kejadian selesainya suatu pekerjaan dan dimulainya pekerjaan yang lainnya, kecuali titik awal dan titik akhir dalam suatu proyek. Sisi dalam graf itu menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Kemudian biasanya di dalam suatu proyek, tentu saja sekali lagi karena tadi memerlukan sumber daya yang berbeda-beda, baik itu tenaga, baik itu waktu maupun biaya, biasanya kemudian di sisi-sisi tersebut dalam graf diberikan bobot. Ya, yang paling umum adalah bobot dalam graf biasanya menyatakan lama waktu. Jadi di sini adalah sumber daya waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jaringan proyek. Yaitu yang pertama, tiap pekerjaan harus dinyatakan dengan sebuah garis berarah. Jadi tidak ada pekerjaan yang berulang sehingga nanti menimbulkan garis yang sama. Kemudian tidak boleh ada dua atau lebih pekerjaan yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Kasus ini timbul jika ada dua pekerjaan yang dimulai bersamaan. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka perlu dibuat suatu pekerjaan dummy dengan waktu pengerjaan atau bobotnya itu adalah 0. Kemudian yang ketiga, jaringan tidak boleh memuat sirkuit. Seandainya jaringan memuat sirkuit, ini akan menimbulkan kebingungan titik mana yang menjadi awal dari suatu pekerjaan dan titik mana yang menjadi akhirnya dari suatu pekerjaan, sehingga dalam penyajian proyek dalam graf itu tidak ada sirkuit yang termuat dalam graf tersebut. Kemudian jaringan harus memiliki titik awal dan titik akhir yang tunggal. Titik awal di sini dimaksudkan adalah titik dimulainya suatu pekerjaan, dan titik akhir di sini adalah titik berakhirnya suatu pekerjaan. Jadi dalam proyek itu harus tunggal. Jadi tidak mungkin mengawali proyek dari dua titik yang berlainan ataupun selesainya di dua titik yang berlainan. Kemudian visualisasi graf berarah itu tidaklah penting dalam hal ini karena bisa saja interpretasinya berbeda, tapi sesungguhnya itu merupakan graf yang sama. Dan kemudian yang terakhir, pembuatan graf berarah umumnya tidak sekali jadi. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam membuat interpretasi model proyek dalam graf. Jadi nanti dalam prosesnya akan mungkin saja graf yang akan diselesaikan itu tidak sekali jadi. Jadi nanti dalam oret-oretannya nanti bisa jadi akan ada suatu kendala-kendala sehingga memungkinkan arah garisnya ataupun posisi titiknya bisa berubah-ubah. Jadi itu yang dimaksud pembuatan graf berarahnya itu tidak sekali jadi. Oke, kita akan lanjutkan. Misalkan contohnya, contoh ini saya ambil di buku di contoh 8.23 halaman 317. Jadi bagaimana kita membuat jaringan suatu proyek yang pekerjaannya ada 12 jenis yang memenuhi kondisi-kondisi yang diberikan, yaitu A, B, C itu adalah pekerjaan yang bisa dimulai bersamaan. A dan B harus dikerjakan sebelum D, dan seterusnya sampai akhirnya I, G, dan L harus ataupun merupakan adalah pekerjaan terakhir dari suatu proyek. Bagaimana kita membuat model jaringan ini? Ya, jadi saya menuliskan sekiranya gambaran yang cukup berbeda atau interpretasi graf yang cukup berbeda dari yang di buku. Ini bisa saya jelaskan. Kita akan mengawali dari sebuah titik yang mana ini merupakan titik awal dari suatu proyek, titik 1 ini. Kemudian A, B, dan C bisa dimulai bersamaan. Jadi dari titik 1 ini A, B, dan C ini menandakan 3 buah pekerjaan yang bisa dimulai bersamaan. Kemudian
kondisi yang kedua, A dan B harus dikerjakan sebelum D. Jadi bagaimana memunculkan D ini? Jadi harus A dan B itu harus selesai. Ya, jadi A dilanjutkan dengan D. Kemudian dari B di sini ke titik yang ketiga perlu kita buat yang namanya pekerjaan dummy. Ya, jadi pekerjaan dummy berupa garis putus-putus ini dari titik ketiga ke titik kedua. Karena kalau tidak, maka B ini akan sama-sama dari 1 menuju 2. Yang ini yang tidak boleh disyaratkan dalam suatu gerak berarah. Jadi tidak ada yang namanya multiple edges. Sehingga kita perlu membuat variabel dummy dari titik ketiga ke titik yang kedua. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa D ini bisa dilanjutkan ketika A dan B sudah selesai. Ini artinya D ini berlanjut ketika B dan D1 dikerjakan, baru lanjut ke D. Ya, jadi sudah kita punya bagaimana kita menambahkan variabel dummy. Kemudian B harus dikerjakan sebelum E, F, dan H. Ya, jadi E, F, dan H itu bisa dikerjakan ketika B sudah jadi, sehingga sisi E, F, dan H semuanya keluar dari titik yang ketiga ini. Oke. Kemudian F dan C harus dikerjakan sebelum D. Jadi F dan C dikerjakan sebelum G. Jadi ini G, ya, F dan C. Jadi selesai dulu di titik yang keempat, baru kemudian G bisa dikerjakan. Kemudian sampai dan seterusnya ini bisa dilihat, sehingga saya bisa mendapatkan penyajian graf untuk model jaringan dari proyek-proyek yang pekerjaannya terdiri dari 12 jenis, yaitu A sampai L. Tentu saja kalian bisa mencobanya. Penyajiannya tidak seperti ini. Saya yakin ketika kalian mencobanya, kalian tidak akan menemukan sekali jadi untuk pembuatan grafnya. Jadi saya mencoba graf ini, saya mendapatkan sekitar 2 atau 3 kali percobaan sehingga bisa mendapatkan posisi ataupun model graf yang seperti ini. Jadi saya sarankan kalian perlu mencobanya secara mandiri untuk mendapatkan penyajian yang sekiranya berbeda dari proyek-proyek yang ada di dalam contoh untuk interpretasi proyek dalam model jaringan. Jadi inilah interpretasi graf untuk proyek dalam contoh yang sudah disebutkan di atas. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu adalah bagaimana menentukan optimasi dari sebuah proyek. Oke, jadi di dalam ini kita akan menentukan optimasinya dengan yang namanya metode jalur kritis atau critical path method, yang mana cara kerjanya itu adalah sebagai berikut. Ya, misalkan TIJ itu adalah waktu yang diperlukan menyelesaikan pekerjaan dari titik ke I ke titik J. Ya, TIJ tiada lain itu adalah bobot yang sebenarnya menghubungkan titik I dan titik J. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan jalur kritisnya atau critical path-nya? Kita akan melakukannya dalam 2 langkah, yaitu ada yang disebut sebagai earliest start, yaitu berupa ESJ, yaitu adalah waktu tercepat untuk memulai sebuah pekerjaan di titik J. Dan kemudian ada yang kedua disebut late completion, kegiatan ke I, yaitu waktu terlama untuk memulai kegiatan di titik I. Jadi untuk ES atau early start itu berupa waktu tercepat untuk memulai pekerjaan ke J. Ini bisa diilustrasikan sebagai misalkan kita baru bisa menyelesaikan atau membangun sebuah dinding ketika pondasi sudah selesai, kemudian ketika bagian cor untuk di atas pondasinya sudah selesai, sehingga kegiatan membangun temboknya itu bisa dilakukan ketika 2 pekerjaan ini sudah selesai, sehingga harapannya itu pekerjaan membangun dinding itu bisa dilanjutkan. Bagaimana formulasinya? Untuk formulasi dari ES sendiri, ESJ itu adalah maksimum ESI ditambah dengan TIJ, yang mana ES titik awal itu bernilai 0. Kemudian untuk
Latest Completion atau LC. Kemudian LC dinyatakan seperti ini, berbeda dengan yang namanya ES. Kalau ES dimulai dari titik awal, kalau LC dimulai dari titik akhir. Jadi titik akhir dari suatu proyek itu adalah LC yang sama dengan ES. Itu adalah langkahnya. Nah, jadi langkah yang pertama kita menentukan ES dari setiap titik yang ada di graf tersebut. Dan yang kemudian yang kedua kita menentukan seluruh LC dari setiap titik di graf tersebut. Kemudian untuk critical path-nya, jadi jalur kritis jaringan proyek adalah path dari titik awal ke titik akhir yang melalui semua titik dengan kondisi ES sama dengan LC. Oke, untuk contohnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Oke, jadi graf yang tadi, untuk proyek yang tadi saya coba berikan bobot-bobotnya. Ini saya bobotnya berikan secara sembarang saja. Jadi misalkan dari pekerjaan A itu dilakukan dalam waktu 3 satuan, pekerjaan B dalam 4 satuan, sampai terakhirnya pekerjaan L itu dilakukan dalam waktu 4 satuan waktu. Lalu pertanyaannya adalah berapa lama proyek ini paling cepat dapat diselesaikan. Seperti langkah yang tadi, pertama kita perlu menentukan ES dari setiap titik. Jadi di sini ada 9 titik, berarti kita akan menentukan ES1 sampai dengan ES9. Yang pertama yang bisa ditentukan adalah ES1 karena 1 ini merupakan titik awal proyek ini dimulai. Jadi ES1 itu 0. Kemudian untuk ES berikutnya yang bisa ditentukan adalah yang bisa ditentukan setelah ES1 itu adalah ES3 ya. Karena ES2 belum bisa ditentukan. Karena apa? Kalau kita lihat ES2 di sini memerlukan masukan yaitu dari A kemudian B yang dilanjutkan dengan D. Sehingga kita perlu menunggu berapa waktu sampai dengan di titik ketiga itu pekerjaan bisa terselesaikan. Ya, jadi kita bisa menghitung ES3 yaitu rumusnya adalah ES1 ditambah dengan T13. ES1 adalah 0, kemudian T13 jadi bobot yang menghubungkan titik 1 dengan titik 3 itu adalah 4. 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian kita bisa menentukan ES2. ES2 di sini ada 2 masukan untuk titik yang kedua. Jadi itu adalah maksimum dari sebenarnya rutenya adalah dari sini ke sini ditambah dengan atau maksimumnya dengan ini yang ini. Oke. Jadi ES2 itu dapat dihitung dengan apa? Ini ES1 ditambah T12. Kemudian kita juga akan melihat ES3 ditambah dengan T32. Oke. Kemudian dari dua ini kita akan lihat yang mana yang lebih besar itu yang akan kita gunakan. Kita lihat ES1 ditambah T12, jadi ini ES1 ditambah T12 3, 0 tambah 3, kemudian ES3 tadi 4, kemudian ditambah dengan T32 itu D1, itu adalah tadi sisi dummy, itu bobotnya adalah 0. Sehingga kita lihat ini 3, ini 4, maksimal antara 3 dan 4 adalah 4. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan ES4. ES4 sendiri di sini adalah perlu 2, yaitu adalah ES1 dan ES3 ya. Jadi sehingga kita akan lihat di sini membandingkan ES1 plus T14 dibandingkan dengan ES3 plus T34. Yang mana yang maksimal itu yang diambil. Itu ES4 dan berikutnya berturut-turut kita bisa menentukan ES6, kemudian ES7, kemudian ES5, ES8 dan terakhir kita bisa menentukan ES9. Jadi ES9 di sini adalah ES dari titik akhirnya itu adalah 23, Pak. Kalian bisa mencermati bagaimana proses untuk mendapatkan ES satu per satu. Oke, jadi kita sudah mendapatkan ES dari seluruh titik sehingga kita dapatkan model grafnya menjadi seperti ini. Jadi saya tambahkan label-label dalam graf yang berwarna merah ini. Ini adalah ES masing-masing titik. ES1 0, ES2 tadi 4, ES3 itu adalah
4, ES4 itu 9, sampai dengan ES9 itu adalah 23. Berikutnya kita akan menentukan yang namanya LC. Kalau ES tadi dimulai dari titik awal, LC akan dimulai dari titik yang terakhir, yaitu mulai dari titik 9. Jadi LC 9 itu adalah 23. Ya, setelah 9 kita akan bisa menentukan LC berikutnya itu adalah LC 8 ya. Jadi 8 sendiri yang bisa kita tentukan. Jadi 7 belum bisa kita tentukan karena kita memerlukan 5 ya. Jadi sekarang kalian bisa melihat grafnya, arahnya kita bisa balik ya. Jadi untuk 7 belum bisa kita tentukan karena kita masih memerlukan masukan dari 5 selain dari 9. Begitu juga untuk 4 belum kita bisa tentukan karena selain dari 9 memerlukan dari 5. Sehingga yang bisa kita tentukan yang kedua adalah LC dari titik 8. Yaitu rumusnya tadi adalah jadi berasal dari LC 9 kemudian dikurangi dengan T89 ini, yaitu 23. LC 9 dikurangi dengan bobot dari T894, 23 kurang 4 adalah 19. Oke, kemudian setelah LC 8 kita bisa menentukan LC 5. LC 5 kita lihat di sini hanya ditentukan oleh titik ke-8 sehingga LC 5 sendiri tadi lain adalah LC 8 dikurangi bobot atau T58, yaitu kita dapatkan 17. Setelah 5 kita dapatkan, kita bisa menentukan 7 ya. Kita bisa menentukan LC dari titik 7 yaitu berasal dari LC dari titik 5 dan berasal dari titik yang ke-9 ya, sehingga ada 2 di sini, LC 5 dikurangi T75, LC 9 dikurangi T79, kemudian nanti dipilih yang mana yang paling minimum sehingga akhirnya didapatkan LC dari titik 7 itu adalah 12. Dan setelah 7 kita bisa menentukan titik yang keempat ya. Di titik keempat karena tadi 5 sudah kita dapatkan, jadi titik keempat itu menggunakan 9 dan 5 ya, jadi dapatkan 17. Setelah 4 kita bisa menentukan 6 sendiri hanya menggunakan 7 saja kalau kita perhatikan, sehingga kita bisa menentukan 6. Kemudian setelah 6 kita bisa menentukan 2 karena 2 hanya menggunakan dari 5 saja. Oke. Jadi antara LC 6 dan LC 2 sebenarnya bisa ditukar yang mana ditentukan karena ini tidak memerlukan syarat satu sama lainnya. Setelah 2 kita dapatkan 3, jadi dari 3 ini memerlukan 2, 6, dan 7 yang mana sudah semua kita dapatkan di atasnya. Setelah 3 kita baru terakhir mendapatkan LC dari titik awal yaitu adalah 0. Oke. Lalu kemudian kita beri label graf sesudah kita dapatkan semua LC dari setiap titik ya. Jadi grafnya seperti ini. Jadi yang berwarna hijau ini adalah LC dari setiap titik. Oke, LC di titik 1 adalah 0, LC di titik 2 adalah 11, LC di titik 3 adalah 4, LC di titik 4 adalah 17, sampai LC di titik 9 adalah 23. Oke, berikutnya kita menentukan mana jalur kritisnya. Jadi kita perlu tandai titik-titik yang mempunyai ES dan LC yang sama. Itu yang paling gampang. Ini dia titik awal dan titik akhirnya. Kita lihat yang mana lagi sama, 2 berbeda. Oke, 3 sama. Oke, 4 berbeda. Kemudian 5 sama. Oke, 6. Oke, 6 ini berbeda. Ya, 7 ini sama. 8 ini sama. Oke. Sehingga nanti petnya akan dari titik awal ini sampai dengan titik akhir melalui titik yang ditandai ini. Jadi dari titik 1 dilanjutkan ke titik 3, setelah 3 dilanjutkan ke 7 ya, setelah 7 dilanjutkan ke 5, setelah 5 dilanjutkan ke 8, dan setelah 8 dilanjutkan ke 9. Oke, jadi itu adalah pet dari pet dari jalur kritisnya ya. Jadi itu dia pet dari jalur kritisnya, sehingga waktu minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini adalah dengan menjumlahkan setiap bobot yang ada di dalam setiap sisinya, yaitu adalah 4 ditambah dengan 8
ditambah dengan kemudian 4 ditambah 8, kemudian ditambah 5, ditambah 2, dan ditambah 4. Jadi itu adalah bobot yang ataupun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, jadi itu adalah contoh bagaimana kita menentukan optimasi dari suatu proyek. Jadi saya kira demikian pembahasan terkait dengan manajemen proyek. Untuk latihan nanti silakan bisa didiskusikan beberapa latihan yang ada di buku. Oke, demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.